Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di channel YouTube saya. Kembali lagi dengan saya ya, Muhammad Yen Fuadi. Dan kali ini kita akan belajar yang namanya ice breaking. Nah, terutama dalam pembelajaran online. Supaya mengajar daring bisa lebih kreatif dan menyenangkan tentunya untuk anak didik kita. Nah, kita tahu ice breaking itu sangat penting sekali karena memiliki banyak manfaat. Nah, kalau di sini saya simpulkan ada 4 manfaat dari ice breaking itu sendiri. Terlepas apakah itu online ataupun secara tatap muka, ice breaking ini tetaplah menjadi sangat penting dalam yang namanya pembelajaran. Ada 4 manfaat. Yang pertama adalah tentunya untuk menghidupkan suasana, supaya suasana pembelajaran tidak hening, tidak sepi, tidak monoton, tidak membosankan. Dengan adanya ice breaking ini bisa lebih cair, bisa lebih antusias, bisa lebih bersemangat anak didiknya. Tentu saja juga bermanfaat juga untuk kita sebagai guru atau pengajar. Nah, bisa lebih seru-seru, lebih cair, dan tentunya akhirnya bisa lebih nyaman dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah menguatkan hubungan. Nah, tanpa disadari, ice breaking yang sudah dilakukan itu akan lebih mengeratkan hubungan antara kita, pengajar dengan anak didik kita. Bisa lebih akrab, bisa lebih dekat, bahkan kita bisa lebih mengerti bagaimana karakter anak-anak ini. Mungkin ada anak yang penyendiri, ada tipe anak yang dia punya jiwa leadership yang hebat, ada anak yang mungkin dari sisi egosentrisnya, egonya. Nah, nanti akan kelihatan di beberapa game ice breaking. Nah, sekali lagi, manfaat dari ice breaking ini salah satunya adalah menguatkan hubungan. Jadi ini sangat penting sekali. Kenapa? Ketika kita ingin memberikan instruksi, memberikan arahan, memberikan nasihat, memberikan bimbingan, yang namanya kedekatan, yang namanya hubungan yang erat ini menjadi fondasi yang sangat penting, terutama juga dalam pembentukan karakter anak. Manfaat yang ketiga adalah semangat belajar. Nah, ini bisa dilakukan di awal-awal ice breaking ya. Mungkin anak-anak sedang merasa jenuh, sedang merasa bosan, apalagi di WFH ini, anak-anak sedang merasakan kejenuhan karena nggak bertemu dengan teman, nggak ada tatap muka, ya kan? Nah, dengan ice breaking ini bisa memunculkan semangat belajar, rasa ketertarikan, rasa antusias, hasrat. Nah, karena apa? Ice breaking ini tentunya membuat seru. Nah, membuat aktivitas pembelajaran menjadi lebih asik, menjadi lebih meriah. Nah, kemudian yang keempat adalah peralihan situasi. Nah, artinya apa? Ice breaking ini tidak hanya di depan saja, bahkan di tengah-tengah pembelajaran pun bisa. Ketika kita melihat, mengamati ada yang anak yang mulai boring, anak yang mulai bosan, atau pelajaran yang mulai menegangkan atau yang membuat anak mulai kehilangan fokus. Nah, disinilah ice breaking berperan. Yang tadinya anak mulai turun semangatnya, dengan ice breaking ini mulai naik lagi semangatnya, mulai fokus lagi, mulai meningkat lagi konsentrasinya dengan adanya ice breaking ini. Jadi ada 4 dari manfaat ice breaking ini: menghidupkan suasana, menguatkan hubungan, semangat belajar, dan peralihan situasi. Nah, selain manfaat, kita perlu tahu juga macam-macam ice breaking itu ada banyak sekali. Saya berikan contoh-contohnya. Yang pertama adalah interaksi pertanyaan tertutup. Tidak ada yang menduga ternyata pertanyaan bisa menjadi ice breaking kan? Nah, apalagi dengan media online. Saya sering menggunakan ini di awal. Ya, misalkan siapa nih yang di sini sudah mandi? Acungkan jempolnya. Nah, ketika ada yang tidak acungkan jempol, langsung saya tanya kan, loh, kok gak acungkan jempol? Belum mandi ya? Artinya kita bisa melihat keterlibatan. Nah, jadi gunakan pertanyaan tertutup. Contoh lagi, misalkan siapa yang di sini pengen sukses, coba acungkan 2 jempolnya. Kita lihat anak B, loh,
Oh nggak tuh kan, 2 jempol, nggak mau sukses mas. Nah, nggak mau sukses ya dik ya, nggak mau sukses ya anak ya. Nah, artinya kita bisa mengondisikan anak yang dia belum siap menjadi siap. Dan kita bisa mengetahui atau mengobservasi mana yang dia belum fokus dan kita fokuskan. Nah, jadi ternyata dari pertanyaan ini bisa menjadikan ice breaking. Dalam artian apa? Kita mengendalikan situasi. Kita yang namanya menarik perhatian. Kita yang namanya membuat anak mulai tertarik dengan kita. Mulai memperhatikan dengan kita. Dan kita pun juga memberikan perhatian dengan pertanyaan kita tadi kan. Gimana kabarnya? Nah, meskipun basa-basi, tapi jangan lupa gunakan pertanyaan tertutup. Yang kedua adalah permainan atau game. Nah, permainan atau game ini banyak sekali, apalagi kalau dalam tatap muka, misalkan membuat menara dengan sedotan, mungkin permainan menghitung, mungkin permainan apa namanya tangkap jari, banyak sekali. Nah, kalau dalam online tentunya ada keterbatasannya, karena tidak tatap muka, tapi tidak menutup kemungkinan ada permainan atau game yang bisa dilakukan secara online. Nah, nanti akan saya berikan. Yang ketiga ya, maaf ya, adalah video kreatif bermakna. Video kreatif ini apa maksudnya? Artinya di sela-sela pembelajaran atau di awal kita berikan video yang mungkin yang lucu, yang menarik, tentunya yang memiliki insight, tentunya yang memiliki hikmah, tentunya yang memiliki pemahaman. Nah, misalkan kita ingin membahas tema fokus di awal, kita bisa berikan video tentang fokus. Ada orang yang nggak fokus, akibatnya seperti apa? Itu banyak sekali di YouTube. Nah, dengan video itu kemudian kita berikan insight. Bisa juga di tengah-tengah, ya kan? Misalkan video tentang kita mengajar fisika, video tentang Marvel, nah, yang berkaitan dengan apa yang kita bahas. Nah, baru nanti disambungkan dengan makna pembelajarannya, makna dari video tersebut. Itu juga termasuk ice breaking. Ya, tadinya mulai bosan, jenuh, digunakan video itu, anak mulai tertarik lagi, cair lagi, antusias lagi. Apalagi kalau videonya mungkin lucu dan sebagainya, cair kembali. Dan anak antusias belajar kembali. Kemudian yang keempat adalah storytelling. Nah, ini adalah guru-guru yang dia suka bercerita. Entah itu humor, anekdot, dan sebagainya, ya kan? Ataupun cerita-cerita keseharian, ya, cerita-cerita yang berhubungan dengan pelajaran. Nah, cerita ini ternyata bisa menjadi ice breaking, supaya anak nggak jenuh hanya mendapatkan pelajaran, tapi ada cerita yang dia dapatkan. Humor, nah ini hampir berhubungan dengan storytelling, tapi humor ini lebih ke lucu, jadi anak menjadi tertawa, anak tertarik, ya kan? Anak menjadi cair, yang tadinya diem nggak memperhatikan mulai tertarik karena humor kita, karena joke-joke kita, anekdot-anekdot yang kita berikan. Ini juga termasuk ice breaking. Nah, tentunya storytelling dan humor ini perlu adanya kompetensi, ya, kompetensi tertentu, keterampilan harus dikuasai, ya kan. Kemudian yang berikutnya adalah tebak-tebakan. Nah, sederhana kan, tebak-tebakan ini juga termasuk ice breaking. Misalkan kita punya tebakan apa, tebak gambar misalkan, ini gambar apa, atau kuis atau tebak-tebakan yang buat anak itu saling bersaing, siapa yang paling cepat nanti dapat poin. Nah, membuat anak mulai antusias belajar lagi. Kemudian senam otak, itu juga termasuk salah satu ice breaking juga, senam otak. Di YouTube banyak sekali video-videonya. Menyanyi, nah ini biasanya dilakukan untuk anak kelas di bawah kelas 6 SD ya. Nah, ini sering sekali digunakan untuk ice breaking, mengajak anak bernyanyi, ya kan. Nah, supaya apa? Lebih cair, lebih antusias. Dan anak-anak usia-usia di bawah 6 tahun, 5 tahun tentunya yang namanya menyanyi itu sangat senang sekali. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalimat penyemangat atau yel-yel. Kalau Bapak Ibu sering mengikuti acara training motivasi, kalimat penyemangat ini menjadi senjata, amunisi untuk yang namanya kembali fokus. Misalkan, bagaimana kabarnya? Atau misalkan Indonesia, nah kemudian ada yel atau jargon, sehat, kuat, alhamdulillah. Atau misalkan siapa kita luar biasa, siapa kita. Nah, itu contoh salah satu ya.
Artinya apa? Kita bisa berkreasi dari berbagai macam-macam ice breaking ini. Nah, makanya keterampilan, kompetensi, kreativitas itu sangat diperlukan. Tidak hanya guru, pengajar, dosen, semuanya dalam aspek kehidupan, sisi kreativitas itu sangat penting sekali. Mungkin ini sedikit dari saya, gambaran pengantar tentang ice breaking. Di video berikutnya kita akan membahas contoh ice breaking yang bisa digunakan secara online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.